Iya. Bergabung Mas Santo? Depan saya. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih. Bahas apa? Kita sekolah ada di mudah-mudahan sini nggak ngadat. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu Pak Iwan, Pak Adrianto. Selamat ketemu Pak Rektor dan Bapak Ibu dosen. Ya. Mohon izin Pak Iwan, kita mulai Pak. Baik, silakan Ya. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Bapak Iwan Winardi selaku koordinator kelompok jabatan fungsional karier pendidik dan tenaga kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang saya hormati Pak Adrianto sebagai subkoordinator karier pendidik wilayah 1. Selamat pagi Pak, kita ketemu di kampus Universitas Muhammadiyah Palu. Pak Ahmad ada di belakang saya. Baik, Bapak, Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Palu, kami banyak mengalami beberapa kendala dalam kenaikan jabatan fungsional, terutama ke lektor kepala dan guru besar. Sehingga saya mohon kepada Pak Iwan dan Pak Adrianto bisa memberikan semacam sosialisasi jabatan fungsional kepada teman-teman kami. Saya informasikan bahwa kami di Universitas Muhammadiyah Palu baru ada 7 yang memiliki pangkat fungsional, jabatan fungsional itu lektor kepala Pak. Guru besar juga belum ada, tapi lektor kepala baru ada 7 dari 170 dosen kami. Dan yang lektor itu cukup banyak. Dan bahkan yang sudah bergelar S3 itu sudah 28 Pak yang sudah S3. Tapi yang lektor kepala itu masih sangat minim sekali. Sehingga kami perlu mengundang Bapak berdua memberikan pencerahan atau sosialisasi kepada kami bagaimana percepatan atau riak-riak atau trik-trik untuk bisa lebih cepat atau menuju jabatan fungsional lektor kepala maupun guru besar. Kepada Bapak berdua kami mohon waktunya untuk memberikan semacam sosialisasi kepada kami semua Pak. Yang hadir ini kurang lebih 25 orang yang hadir. Yang ini semuanya ada yang hadir ini ada 70% yang sudah S3, yang selebihnya adalah S2 yang sudah memiliki lektor yang cukup lama. Sehingga perlu ada informasi tentang bagaimana sebenarnya mengurus jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar itu. Kepada Bapak, kami persilahkan waktunya kami serahkan kepada Bapak berdua tanpa dibatasi waktunya Pak. Jadi kalau sudah selesai materi dan mohon kalau ada jabatan tanya jawab.
saya juga informasikan bahwa ada teman juga yang punya S3 tidak linear, Pak. Jadi S2-nya beda dengan S3. Ini juga perlu ada informasi dari Bapak bagaimana teman-teman yang S2-nya lain, S3-nya juga lain, artinya menyeberang. Kira-kira seperti apa yang harus dilakukan semacam itu. Karena ada beberapa teman itu, mungkin nanti tanya jawab lebih jelasnya nanti Pak kalau ini, karena mereka sudah memenuhi syarat, bahkan bisa ke guru besar sebenarnya, cuma karena tidak linear, sehingga perlu informasi yang jelas dari Pak Iwan maupun Pak Adrianto. Saya persilakan Pak Iwan untuk memberikan materi atau sosialisasi kepada kami semuanya di sini. Monggo Pak. Ya, suara saya kedengaran sekarang, Pak. Ya, jelas Pak. Jelas. Ya, baik, terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Seharusnya saya di rumah ini biar lebih tidak terganggu di kantor ini. Di sini udah diganggu Pak Ahmad, Pak Rektor mungkin kenal, yang lain juga ada yang kenal. Jadi Mas Santo bisa dibantu PowerPoint ini ya. Baik Pak Rektor, saya tangkap sinyal-sinyal yang akan bisa menjadi pencerahan dan motivasi untuk Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Palu ya. 170 dosen yang ada di sana dengan komposisi yang disampaikan tadi oleh Pak Rektor, baru 7 lektor kepala kalau nggak salah saya tangkap ya. Terus ada guru besarnya belum ada 28 yang sudah S3 dan selebihnya ya Bapak Ibu dosen ada yang S2 atau yang sedang S3. Nah, kami dititip pesan oleh direktur kami untuk menyampaikan regulasi umum. Nah, nanti eksplisit informasi tambah lebih menukik lagi dari Mas Anto. Setelah itu kita diskusi apa yang bisa kami bantu untuk pencerahan atau memotivasi dosen-dosen di Universitas Muhammadiyah Palu agar percepatan lektor menjadi lektor kepala atau lektor kepala menjadi guru besar ini bisa cepat diusulkan dan banyak yang disetujui. Seperti apa kiat-kiatnya, apa yang harus dipenuhi, intinya kan kami hanya memeriksa atau menilai di bidang penelitiannya. Kalau bidang pendidikan, pengajaran, pengabdian, dan penunjang itu semuanya dari internal. Kalau Muhammadiyah Palu artinya diusulkan oleh LLDT setempat. Sudah bisa ditampilkan Mas Santo? Belum bisa Pak, karena hostnya belum enable. Minta tolong hostnya untuk di enable share screen. Bisa dibantu untuk menampilkan PowerPoint. Ya, sambil menunggu, baik kami bisa cerita menangkap informasi yang disampaikan tadi. Ada salah satu dosen, sudah Mas Santo? Bukan, Pak Iwan yang jadi hostnya, saya aja yang jadi hostnya, minta tolong. Oh gitu, ke Mas Andrianto, Bapak Ibu yang menjadi host. Oke, udah Pak. Ya. Baik. Bentar. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Nanti lebih intens atau lebih spesifik lagi diskusi itu bisa dilakukan setelah kami menyampaikan informasi umum dan informasi yang sedang berjalan atau menjadi booming di kementerian. Baik, kita mulai aja penilaian angka kredit ini. Yang pertama itu ada timeline.
timeline ini mungkin proses yang apa namanya yang berjenjang atau bertahap dan berkelanjutan. Kita dimulai dari Menkoasbang dan selanjutnya ini saya cepat aja nih Permen RB, lalu apa namanya ada dari Kemristek-Dikti menjadi sekarang menjadi sumber daya, ada yang namanya layanan banding dan seterusnya. Ini Mas Anto lewat aja dulu deh, biar cepat aja. Nah, ini yang menjadi mungkin Bapak Ibu dosen di Muhammadiyah Palu sudah juga membaca SE yang baru ya. Ini SE yang baru di sini belum ya sudah ditampilkan ya. Jadi SE inilah yang tahapan untuk menjadi acuan. Ada SE Dirjen Dikti nomor 166 sekian ya. 1 tahun sebelum UP nanti 2021 ya. Bagi Bapak Ibu dosen ya kalau ingin mengajukan baik itu lektor kepala ataupun guru besar 1 tahun sebelumnya harus sudah mengajukan. Bila mana tidak terpenuhi itu, yang menolak itu sistem akan menolak. Jadi usulan Bapak Ibu tidak akan bisa masuk kalau apa namanya melewati batas waktu yang sudah ditentukan 1 Januari itu mulai berlaku BUP atau batas usia pensiun itu harus 1 tahun sebelumnya mengajukan baik itu lektor kepala maupun guru besar. Nah, SE berikutnya ini yang baru saja selesai. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca atau mendapatkan informasi dari SE yang terbaru terkait dengan keberlakuan atau diberlakukannya PO 2019 mulai tanggal 1 Juli 2020. Nah, artinya SE yang 290 ini berakhir karena berlaku yang SE yang baru yang berlaku mulai hari ini. Nah, untuk SE layanan banding ini, ya ini baru dibentuk komisi. Bagaimana nanti regulasinya? Ya kita ada di bawahnya nanti kami jelaskan. Nah, ini yang mungkin Pak Rektor tadi katakan, ya bagaimana sih prosesnya untuk menjadi lektor kepala dan guru besar? Kira-kira berapa lama sih waktunya untuk menjadi lektor kepala dan guru besar? Nah, kami sampaikan di sini artinya bahwa SOP kami sudah ditentukan untuk menjadi lektor kepala itu kami proses 45 hari. Ya. Seperti apa prosesnya? Jadi hari yang dihitung itu adalah hari berkas atau usulan online yang masuk ke kami. Ya. Yang internal itu belum dihitung, artinya dari mulai Universitas Muhammadiyah Palu membuat rumusan, membuat penilaian internal, lalu diteruskan ke LL Dikti, masuknya LL Dikti 9, itu belum menjadi hitungan 45 hari bagi kami. Nah, setelah LL Dikti mengajukan usulan dari teman-teman dosen, Bapak Ibu Universitas Muhammadiyah Palu itu, dari LL Dikti masuk ke kami, itulah menjadi hitungan hari yang 45 hari itu. Nah, setelah masuk ke kami, dalam 15 hari dokumen ini kami upayakan harus sudah masuk atau mengikuti periode penilaian. Ya. Jadi review pertama kami upayakan. Nah, tapi memang ketika ada 1 atau 2 bidang ilmu yang sedang booming penumpukannya itu akan menjadi masalah bagi kita, kekurangan tim penilai. Tapi itu kami tetap upayakan, artinya kami menambah volume penilaian untuk mengatasi tetap layanan kami sesuai dengan apa yang sudah menjadi SOP kami. Dalam 15 hari itu diupayakan harus sudah dinilai ya. Baik itu ini bicara tentang lektor kepala dulu. Nah, setelah review pertama dalam 10 hari ke depan itu setelah disetujui kami harus membuatkan penetapan angka kreditnya ya. Angka kreditnya. Dan itu 10 hari harus sudah dibuatkan draftnya. Nah, 20 hari ke depan itu akan ada cek semuanya sampai selesai penandatanganan dari Direktur Sumber Daya.
Mungkin 45 hari itu seperti itu. Nah, bila mana review atau usulan pertama itu ada yang belum memenuhi syarat, artinya ditolak, itu akan kembali ke pengusul. Pengusul itu artinya karena ini Muhammadiyah Valu, artinya melalui LLDT 9. Nah, LLDT 9 berkewajiban menginformasikan ke pengusul, ya, ada kekurangan apa yang harus dipenuhi atau ada yang harus diklarifikasi. Nah, yang harus dipahami adalah ketika melengkapi atau menambahkan lagi usulan itu, jadi menjadi daftar antrian lagi yang pertama, ya, bukan langsung setelah melengkapi langsung dinilai lagi, enggak. Karena ada beberapa antrian yang sudah mengantri, nah ini mengantri lagi, menunggu 15 hari dalam rangka penilaian lagi, dan seterusnya demikian. Mungkin itu di lektor kepala. Selanjutnya Mas Santo yang di guru besar. Nah, guru besar ini tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan jelasnya adalah tahapan hanya penilaian 2 kali. Kalau di lektor kepala itu 1 kali penilaian sudah cukup, nah, itu menjadi nanti seterusnya penetapan angka kredit. Tapi di guru besar ini ada 2 kali penilaian yang kita namakan adalah review pertama itu penilaian tim besar, dan review kedua itu penilaian tim kecil lokakarya, ya, atau di tim validasi. Nah, ini sama semuanya. Ketika review pertama juga tidak lolos atau tidak memenuhi syarat, ini akan kembali lagi ke pengusul melalui LLDT dan diteruskan oleh LLDT ke pengusul. Nah, ketika review pertama ini selesai atau lolos atau memenuhi syarat, berlanjut ke review kedua untuk guru besar, ya, untuk guru besar. Nah, kalau review kedua ini, ya, artinya memenuhi syarat dan bisa diterima atau direkomendasikan ke tahap seterusnya, ini akan menjadi penetapan angka kredit dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, tapi bila mana ini tidak disetujui atau belum memenuhi syarat, akan kembali lagi ke pengusul. Nah, kalau di guru besar, pengajuan guru besar ini ada fasilitas namanya audiensi dan banding. Tapi mohon Bapak Ibu mengerti atau dipahami bahwa audiensi banding itu akan diberikan atau disetujui ketika pengusul itu sudah masuk ke review kedua, tahap kedua, atau penilaian tim kecil atau di tim lokakarya dan validasi. Nah, bila ini di review kedua ini tidak lolos, Bapak Ibu itu punya hak untuk meminta audiensi. Karena audiensi ini bisa diajukan oleh perguruan tinggi pengusul atau kami yang memanggil bila mana beberapa kali di review kedua ini tidak terjadi titik temu. Untuk mencari solusi, kita memanggil pengusul ini untuk dilakukan audiensi. Ketika audiensi ini sudah dilakukan, masih belum juga ketemu atau ada ketidakpuasan dari pengusul bisa menggunakan fasilitas banding. Nah, banding ini hanya pengusul yang meminta, bukan kami yang seperti audiensi mengundang. Ini bila tidak ada titik temu di audiensi dan masih merasa pengusul itu belum puas dan merasa bahwa yang dia miliki, contohnya misalkan jurnal ini masih benar-benar bisa menjadi syarat, itu akan dilakukan di banding. Banding ini dilakukan, ada komisi banding. Komisi banding adalah Pak Dirjen, Pak Direktur, ya, artinya ada Pak Sekjen. Nah, ini akan dilakukan bukan oleh tim, ya, pakar yang membidangi, misalkan yang banding itu ilmu hukum. Nanti ada pakar hukum yang ada di dalam banding ini untuk mencari solusi. Apakah ini bisa dilanjutkan ke guru besar atau ada rekomendasi lain yang diusulkan menjadi solusi untuk calon guru besar itu bisa menjadi guru besar. Lanjut Mas Santo. Nah, ini yang harus bersama.
Jadi dijanji layanan audiensi bagi usulan profesor yang belum disetujui di tim validasi yang saya katakan tadi di tim lokakarya. Nah, pertemuan audiensi harusnya dilakukan tatap muka. Situasi seperti ini, kita menggunakan daring. Nah, untuk audiensi itu pengusul didampingi oleh pimpinan perguruan tinggi dan didampingi kalau PTS oleh LLDikti. Nah, mekanismenya seperti apa? Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi PTS, kalau PTN rektor cukup. Tapi kalau dari PTS artinya diwakili oleh rektor dan didampingi oleh LLDikti atau mitra yang mengajukan permohonan audiensi. Banding juga sudah saya sampaikan tadi, ini memperjelas saja yang di depan tadi. Jadi banding itu hanya pengusul yang mengajukan, bukan seperti audiensi yang diundang atau meminta. Gitu. Lanjut Mas Santo. Ini yang angkat jabatan ini yang ya Mas Santo, atau yang mana yang 2014 ya? Nah, ya, ini lanjut aja deh, yang udah di depan tadi. Oke, lihat Mas Santo. Nah, ini menjadi kendala umum. Nah, seperti Pak Rektor sampaikan di depan, apa sih kiat-kiatnya yang supaya artinya kalau mengajukan dari lektor ke lektor kepala itu tidak terlalu bermasalah dan berharap semuanya tidak ada masalah. Jadi semuanya bisa selesai. Yang lektor ke lektor kepala dan ke guru besar. Ada beberapa Bapak Ibu dosen yang harus tiga bagian. Di administrasi itu ada ijazah penyetaraan, ya, ijazah dan penyetaraan. Penyetaraan ini bila ada S2 dan S3-nya di luar negeri. Ada berita acara senat yang dikeluarkan, bidang ilmu penugasan, penyetaraan validasi, keabsahan karya ilmiah, peer review, SK tubel belajar, SK pangkat jabatan terakhir. Nah, ini yang seringkali dan masih sampai sekarang terjadi di URL karya ilmiah yang menjadi salah. Seringkali dan sampai sekarang ini URL ini terjadi ketika yakin dari sana, dari Universitas dosen atau Bapak Ibu dosen, dari lektor menjadi lektor kepala menjadi guru besar. Nah, semua file itu sudah disiapkan dalam bentuk soft copy yang akan LDikti 9 dalam rangka meneruskan atau mengupload ke PAK kementerian. Nah, ternyata setelah diajukan itu URL-URL ada banyak yang tidak bisa terbuka dan akhirnya tidak bisa dinilai. Nah, ini tolong ada kerjasama antara pengusul dengan LDikti, terutama dengan operatornya. Dalam URL yang tidak bisa dibuka sehingga tidak bisa dinilai oleh tim penilai. Banyak jurnal-jurnal atau artikel, peer review, bukti koresponden. Nah, bukti koresponden ini kalau diperlukan aja. Jadi uji kemiripan atau uji kemiripan ini yang kita rekomendasikan menggunakan Turnitin. Tapi saya sebut aja deh, baru aja yang akan mengajukan ini, misalkan tadi pagi Pak Ahmad menemui saya cek URL-nya itu ternyata hampir semuanya salah dan itu menjadi tidak bisa dibuka. Nah, tolong URL ini diantisipasi atau di backup ke repositorinya Universitas Muhammadiyah Palu. Kenapa begitu? Karena URL ini bila mana ada bermasalah, repositori lah yang akan membantu untuk bisa mengelingkan apa yang sudah diajukan menjadi URL-nya terbuka dan bisa dinilai. Lanjut di klaim karya ilmiah. Sebentar Mas Santo, masih ada dikit nih. Nah, karya ilmiah. Nih, karya ilmiah ini terkait dengan URL. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah membaca artinya PO ya, sesuai dengan ini, berapa nilainya, apa yang dibutuhkan. Ya, kalau misalkan untuk menjadi guru besar dari lektor itu wajib minimal karya ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama, harus ada itu. Yang lainnya adalah ya, tidak bereputasi tapi menjadi tambahan nilai hukum. Oke, Mas Santo lanjut.
Nah, ini strategi aja, strategi yang seperti Pak Rektor dikatakan di depan. Bila ingin tidak salah dan tidak menjadi masalah untuk penilaian pengajuan lektor kepala dan guru besar, kita juga harus punya strategi dan dipahami. Ketika kita memahami aturan, ya, kalau untuk mengajukan jabatan fungsional ini, baik rektor kepala maupun guru besar, kita harus memahami aturan yang berlaku. Yang aturan yang sekarang adalah PO. PO sekarang adalah PO 2019. Apa isinya? Nah, itulah. Apa kebutuhannya untuk menjadi lektor kepala, itu yang harus dipenuhi. Ini hanya strategi, jadi evaluasinya seperti itu. Silakan Mas Anto lanjut. Nah, ini syarat khusus guru besar. Guru besar maupun lektor kepala itu juga ada syarat khususnya. Kalau nanti lebih dalam lagi. Jadi kalau ada yang mengatakan S2 tidak bisa jadi lektor kepala, salah. S2 bisa menjadi lektor kepala, iya. Berbeda dengan S3 yang ingin menjadi lektor kepala. Jadi kalau ini guru besar, yang pertama itu status jurnal internasional reputasinya harus masih ongoing, corporate, dan tidak cancel, termasuk tidak jurnal yang diragukan, bahkan jurnal yang predator. Bidang kesesuaian bidang ilmu pasti, mutu tulisan pasti, akan dijelaskan di bawahnya lagi. Lanjut Mas Anto. Nah, ini yang dikatakan bidang kesesuaian ilmu. Bidang kesesuaian ilmu yang tadi Pak Rektor katakan di depan, ya, antara bidang S2-nya dan S3-nya berlainan. Ini akan menjadi guru kesulitannya di mana. Ini hanya gambaran umum, mungkin nanti Mas Anto dieksplisit lagi, dan lebih lagi nanti kita akan diskusi tanya jawab bagaimana bisa mengatasi itu semua. Nah, untuk menjadi guru besar, bidang ilmu penugasannya harus sesuai dengan S3-nya. Karya ilmiahnya atau tulisannya juga harus sesuai dengan S3-nya. S3-nya itu bidang ilmunya A. Ya, tulisannya harus wajib Bapak tulisannya mengenai bidang ilmu A dan penugasannya bidang ilmu A. Ini seringkali terjadi, bahkan ada yang dosen terpaksa akhirnya pindah dari perguruan tinggi karena tidak ada penugasannya di sana bidang ilmu itu. Jadi pengabdiannya bisa mengabdi untuk menjadi PT itu. Lanjut Mas Anto. Selanjutnya. Nah, ini ke depan saat ini satu sedikit. Ini ke depan kita ini masih disatukan dan bersatu antara akademi, vokasi, dan profesi. Nah, akademik itu ya sekarang semua mengacu pada akademik, tapi nanti ke depan ini sudah ada Dirjen Vokasi yang akan mengurus tentang kevokasian ya, seperti politeknik dan lain. Tapi Universitas Muhammadiyah Palu ini masuk di bidang akademik ya, untuk proses jabatan fungsionalnya baik lektor kepala maupun guru besar. Profesi ini masih bergabung di akademik. Nah, ada juga di kami itu BKD, tapi ini tidak menjadi topik bahasan. Nah, tapi di kami ini ada beberapa yang kami tangani selain penetapan angka kredit atau penilaian angka kredit, ini ada juga beban kerja dosen dan sertifikasi dosen. Demikian Bapak Ibu dosen yang bisa saya sampaikan titipan Pak Rektor secara umum. Nanti lebih teknis Mas Anto akan menyampaikan apa yang materi yang Bapak Ibu butuhkan, dan lebih lagi nanti berkembang, kita bisa berdiskusi semacam apa permasalahan yang Bapak Ibu alami dan bagaimana bisa Bapak Ibu teratasi masalah-masalah di sana, kita bisa berdiskusi. Demikian sementara yang kami disambung oleh Mas Anto. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirim itu. Semua dari Pak Rektor UAD. Mas Anto, silakan lanjut.
Mas Santo mic-nya belum aktif. Baik, sebentar saya siapkan dulu materinya. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya menyampaikan hal-hal terkait dengan persyaratan khusus karena saat ini sudah berlaku PO 2019. Jadi saya ingin menyampaikan perubahan syarat khusus untuk kenaikan jabatan kolektor kepala maupun guru besar secara reguler maupun secara loncat jabatan. Oke. Nah, yang pertama Bapak Ibu terkait dengan syarat khusus, kalau kita lihat di dalam PO 2019, syarat khususnya adalah satu karya ilmiah ya sesuai dengan ini, misalkan asisten ahli, berarti syarat untuk pengangkatan pertama ke dalam jabatan asisten ahli, maka dia harus memiliki satu karya ilmiah di jurnal nasional. Nah, jurnal nasional itu bisa yang peringkat 3, 4, 5, 6, atau yang cukup memiliki ISSN saja. Begitu juga dengan lektor. Nah, untuk lektor kepala, khususnya untuk lektor kepala dengan kualifikasi doktor, syarat khususnya adalah jurnal nasional terakreditasi, ya terakreditasi dikti atau yang peringkat 1 atau 2, gitu ya wajib. Tapi kalau untuk lektor kepala dengan kualifikasi magister, maka dia harus memiliki jurnal internasional, seperti itu. Nah, untuk ke profesor, wajibnya adalah jurnal internasional bereputasi. Kalau kita lihat di PO 2019, syarat khususnya itu harus sebagai penulis pertama dan korespondensi. Tetapi dengan adanya surat edaran kemarin, yang berlaku itu adalah sebagai penulis pertama. Jadi syarat sebagai korespondensi itu dihilangkan. Nah, kemudian di dalam PO 2019 itu kita melihat masa kerja minimum dosen. Jadi ada pembedaan untuk kenaikan jenjang jabatan, jadi dilihat masa kerja minimumnya. Nah, jika Bapak Ibu ingin usul ke lektor kepala, tapi masa kerjanya kurang dari 8 tahun sejak TMT asisten ahli, maka syarat khususnya itu adalah jurnal internasional bereputasi dengan nilai SJR 0,1, ya lebih dari 0,1, atau jika terindeks di Web of Science, maka nilai impact factornya harus lebih besar sama dengan 0,5. Tidak berstatus discontinue atau cancel juga kalau di Web of Science itu tidak masuk dalam kelompok Merging Source Citation Index. Nah, ini berlaku untuk kualifikasi S2 maupun S3. Nah, kemudian ada syarat tambahan terkait dengan angka kredit pembimbingan. Nah, pembimbingan ini tidak hanya sekedar membimbing tugas akhir, entah itu skripsi, tesis, ataupun disertasi, tapi diperluas. Hal ini sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka ataupun Merdeka Belajar. Jadi pembimbingan ini diperluas seperti membimbing KKN, PKL, magang, ataupun kegiatan mahasiswa lainnya juga termasuk KKI.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita lihat masa kerja Bapak Ibu sebagai. Nah, masa kerja normal itu ketika masa kerja Bapak Ibu sudah lebih dari 8 tahun sejak TMT asisten ahli. Nah, ini syarat khususnya dibedakan. Yang tadi kualifikasi S2, dia yang bernilai 30, yaitu yang SJR-nya kurang dari atau sama dengan 0,1. Kalau Web of Science itu kurang dari 0,05. Kalau kualifikasi S3 sama seperti sebelumnya, yaitu Jurnal Nasional Terakreditasi Dikti atau Jurnal Nasional peringkat 1 atau 2. Nah, ini tidak diperlukan syarat tambahan, ya. Jadi hanya syarat khususnya ini. Ya, jadi mohon dicermati, dilihat masa kerja Bapak Ibu. Jika masa kerjanya kurang dari 8 tahun, maka ini syaratnya, syarat khususnya untuk kenaikan kolektor kepala. Kalau masa kerjanya lebih dari 8 tahun, syarat khususnya cukup ini. Kemudian ke profesor, juga dilihat masa kerjanya. Jika masa kerjanya adalah antara 10 sampai 20 tahun sejak TMMD terhitung mulai menjadi dosen, maka syarat khususnya sebagai penulis pertama yaitu satu karya ilmiah di jurnal internasional. Nah, ini dilihat bidang ilmunya masuk yang mana? Art and Humanities. Berarti kalau menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu rumpun ilmu agama dan ilmu humaniora. Kalau rumpun ilmu sosial, kemudian sains itu ilmu alam, ilmu formal, dan ilmu terapan. Nah, ini untuk indeks Scopusnya, ini untuk impact factor Web of Science. Seperti itu. Nah, tentunya Scopusnya tidak berstatus discontinue dan cancel, kemudian color fit analitiknya tidak dalam kelompok emerging source citation index. Ini untuk masa kerja yang antara 10 sampai 20 tahun. Nah, jika masa kerjanya lebih dari 20 tahun, syaratnya adalah seperti yang berlaku saat ini, yang berlaku seperti di PO 2014, yaitu SJR-nya lebih dari 0,1 atau WOS-nya lebih besar sama dengan 0,05. Nah, kemudian syarat tambahannya, baik masa kerja minimum maupun masa kerja tadi lebih dari 20 tahun adalah ditambahkan salah satu dari 4 ini. Jadi tidak perlu 4-4-nya, hanya satu saja Bapak Ibu pilih mana yang sudah Bapak Ibu penuhi. Entah itu pernah mendapat hibah penelitian, pernah membimbing atau membantu membimbing program doktor, pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa doktor, baik di perguruan tinggi sendiri maupun perguruan tinggi lain, atau sebagai reviewer, sekurang-kurangnya pada 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu pilih salah satu dari ini, ya, tidak harus keempat-empatnya. Nah, untuk masa kerja minimum, selain syarat tambahan 1, juga ditambahkan syarat tambahan 2 terkait dengan pembimbingan. Ya, jadi lebih besar sama dengan 80 angka kredit. Jadi bukan dihitung kepala atau jumlah mahasiswa, tapi yang dihitung adalah angka kreditnya. Jadi nanti silakan baca di pedoman operasional, misalkan untuk membimbing S1 itu angka kreditnya berapa, S2 berapa, S3 berapa, kemudian untuk program kemahasiswaan berapa per semesternya angka kreditnya, silakan dibaca lebih lanjut di pedoman operasional 2019. Jadi pembimbingan ini seperti syarat tadi kolektor kepala tidak terbatas membimbing tugas akhir, tapi juga KKI, KKN, PKL, magang, kegiatan mahasiswaan. Nah, kalau masa kerjanya lebih dari 20 tahun, tidak ada syarat bimbingan ini. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir yang terkait dengan loncat jabatan, jadi Bapak Ibu yang memiliki kemampuan luar biasa, ya, ada mekanisme loncat jabatan dari asisten ahli ke lektor kepala atau dari lektor ke profesor. Nah, syaratnya seperti ini, wajib di jurnal internasional bereputasi. Kalau dari asisten ahli ke lektor kepala minimal 2, kalau lektor ke profesor minimal 4. Dan tentunya sudah harus doktor dulu. Ya, jadi Bapak Ibu lulus doktor. Kalau dari asisten ahli ke lektor kepala itu tidak ada batasan harus
lebih dari 3 tahun. Tapi kalau lektor ke profesor itu seperti mekanisme yang reguler, bahwa untuk menjadi profesor minimal masa kerja sebagai dosen tadi 10 tahun. Nah, kemudian 50% dari syarat khusus dipublikasikan setelah studi S3, kemudian memiliki SJR-nya seperti ini. Jadi kalau misalkan loncat jabatan berarti 50% dari 2 ya, berarti satunya harus terbit setelah lulus S3. Kalau lektor ke profesor berarti 2 harus terbit setelah lulus sekolah. Dan 50%-nya itu harus memiliki indeks seperti ini. Nah, kemudian yang menjadi catatan penting adalah dosen yang mengusulkan loncat jabatan memang secara kualifikasi dia memenuhi secara substansi, jadi tidak asal saja mengusulkan, karena kesempatan hanya satu kali. Jika saat dinilai oleh tim penilai, oh ternyata syarat khususnya kurang, nah itu tidak bisa dilanjutkan lagi proses loncat jabatannya, dikembalikan untuk diproses secara reguler. Berarti kalau asisten ahli ke lektor, kalau lektor berarti ke lektor kepala, seperti itu. Jadi hanya memiliki satu kali kesempatan, tidak bisa dinilai berulang kali. Kalaupun ada perbaikan hanya terkait dengan administrasi. Nah, itu terkait dengan syarat khusus yang berlaku di PO 2019, kemudian ada perbaikan. Selebihnya Bapak Ibu bisa dilihat di PO 2019 berapa angka kreditnya, kemudian apa-apa saja yang berubah di suplemen surat edaran terakhir. Nah, kemudian saya akan berbicara terkait dengan mekanisme pengusulan angka kredit. Nah, seperti ini Bapak Ibu, terkait dengan teknis pengusulan angka kredit, yang tentunya adalah pertama terkait dengan dokumen administrasi, surat pengantar dari perguruan tinggi negeri, kemudian karena Muhammadiyah Palu berada di koordinasi LLDikti 9, ya berarti juga harus ada surat pengantar dari LLDikti 9, resume, kemudian ijazah terakhir. Ya, yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu, ijazahnya itu untuk perguruan tinggi dalam negeri akreditasi B minimal. Kalau untuk lulusan luar negeri maka perlu penyetaraan ijazah dari Belmawa, Direktorat Belmawa Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Kemudian ada surat tugas atau izin belajar. Ya, kalau non PNS ya berarti dari pimpinan perguruan tingginya. Kemudian Dupak, PAK terakhir, SK jabatan terakhir. Kemudian ada surat pernyataan melaksanakan penelitian, kemudian ada berita acara pertimbangan persetujuan senat. Nah, di berita acara pertimbangan persetujuan senat ini akan dicantumkan Bapak Ibu ditugaskan dalam bidang ilmu apa, entah itu lektor kepalanya atau profesornya. Kemudian yang pasti adalah Bapak Ibu harus lulus sertifikasi dosen dulu. Jadi jika belum lulus sertifikasi dosen, maka tidak bisa usul ke lektor kepala ataupun guru besar. Nah, kemudian ini berita acara pertimbangan persetujuan senatnya. Ya, jadi lektor kepala dalam bidang ilmu apa atau profesor dalam bidang ilmu apa. Nah, kemudian setiap karya ilmiah wajib dapat diakses secara online. Ya, jadi pastikan ketika Bapak Ibu publish di suatu jurnal itu memiliki
website gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cukup mengambil URL-nya saja, URL di mana artikel Bapak Ibu berada, di copy URL-nya, kemudian dimasukkan ke dalam sistem. Berarti karena yang di sini adalah yang menginput LLDP 9, ya berarti Bapak Ibu menyiapkan dalam bentuk file saja, file elektronik, daftar artikel karya ilmiah beserta URL-nya. Nah, yang perlu didukung oleh perguruan tinggi adalah repositori perguruan tinggi untuk mengupload tadi yang pertama seperti yang dikemukakan Pak Iwan sebagai backup jika laman web jurnal itu tidak dapat diakses. Jadi tim penilai bisa mengakses artikel Bapak Ibu yang sudah diupload di repositori Muhammadiyah Palu misalkan. Itu yang pertama terkait dengan artikel Bapak Ibu. Yang kedua adalah untuk mengupload lembar peer review, lembar penilaian sejawat. Jadi di tiap karya ilmiah itu harus penilaian 2 orang rekan sejawat. Nah, itu ada lembar penilaiannya. Nanti saya sampaikan bentuknya seperti apa. Nah, itu diupload di repositori Muhammadiyah Palu. Ya, jadi nanti Bapak Ibu cukup memasukkan URL-nya saja. Begitu juga dengan uji kemiripan untuk jurnal-jurnal yang terbit untuk artikel yang terbit di jurnal internasional atau proceeding internasional, seperti itu. Oke, jadi perlu didukung oleh repositori perguruan tinggi. Nah, ini terkait dengan kewajiban ada pengecekan uji kemiripan untuk artikel yang terbit di jurnal internasional atau proceeding internasional. Nah, ini Bapak Ibu yang saya tadi sebutkan bentuk dari lembar peer review. Ya. Jadi tiap artikel Bapak Ibu dinilai oleh rekan sejawat yang kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsionalnya minimal sama dengan pengusul. Jadi artinya ketika saat ini posisinya Bapak Ibu di lektor kualifikasi S3, berarti karya ilmiah Bapak Ibu minimal dinilai oleh dosen dengan jabatan fungsional lektor dan kualifikasi S3, seperti itu. Ya. Tetapi untuk pengusulan guru besar, syarat khususnya itu harus dinilai oleh profesor. Nah, penilaian tidak hanya bersifat kuantitatif nilai, tapi juga perlu didukung oleh penjelasan secara kualitatif. Mengapa misalkan kelengkapan unsur isi buku dinilai sekian, dinilai X. Nah, nanti rekan sejawatnya itu menulis kenapa dia memberikan nilai X tersebut. Ya. Nah, yang perlu dihindari adalah jangan dibuat template-nya lalu si rekan sejawat itu tinggal tanda tangan. Jangan dibuat seperti itu. Karena nanti ujungnya ketahuan juga. Daripada mengulang prosesnya, mending ketika dimulai dari awal prosesnya sudah benar. Ya. Oke. Ya, ini. Nah, ini contohnya misalkan jurnal nasional terakreditasi, angka maksimalnya 25, berarti persebarannya untuk kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal itu 10%, ya berarti dia maksimal 2,5. Nah, dinilai oleh rekan sejawat itu diberi nilai 2, 7,5 diberi 6, 7,5, 6,75. Nah, ini yang perlu dijelaskan oleh rekan sejawat yang menilai di dalam komentar peer review terkait dengan kelengkapan kesesuaian unsur isi apa saja gitu ya. Oke, nah ini mungkin bisa jadi panduan ketika rekan sejawat menilai. Ya berarti terkait dengan kelengkapan unsur isi harus sesuai dengan sistematika penulisan. Kemudian ada benang merah antara titel gitu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya, contoh peer review-nya bisa diketik ya, juga bisa per unsur atau
digabung seperti ini, ya, atau bisa juga tulis tangan, ya, seperti ini. Tetapi tulis tangan jangan seperti ini, lengkap, memadai, baik-baik, tidak ada, sesuai. Nah, komentarnya jangan seperti ini, karena nanti akan dipertanyakan lagi oleh tim penilai, akhirnya disuruh diperbaiki. Nah, jadi daripada harus mengulang, maka sebaiknya ketika mengusulkan, usulan Bapak Ibu sudah clean and clear. Jadi secara syarat khusus sudah terpenuhi, secara URL bisa diakses, seperti tadi permasalahan kendala-kendala yang ditemui dalam pengusulan angka kredit, kemudian juga URL dapat diakses, peer review dinarasikan dengan baik, dan sebagainya. Nah, ini silakan Bapak Ibu mengunjungi laman kita pak.kemdikbud.go.id. Untuk halaman depan ini bisa diakses oleh seluruh dosen, jadi Bapak Ibu bisa mengetahui perkembangan terkait dengan penilaian angka kredit, kemudian juga terkait dengan jurnal-jurnal yang perlu diwaspadai, karena selama keberlangsungan penilaian angka kredit itu ditemukan artikel jurnal-jurnal yang diragukan dalam arti tidak adanya proses koreksi oleh editor jurnal terhadap artikel, terhadap manuskrip yang disubmit itu tidak tidak dikoreksi dengan baik, atau bahkan misalkan ada jurnal dia cepat terbit tapi isinya berbagai macam tulisan. Nah, itu yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu ketika akan mensubmit manuskrip di suatu jurnal. Ini tadi alur prosedurnya sudah disampaikan, ini juga sudah disampaikan. Ya, pastikan URL jurnal, artikel, dan peer review itu bisa diakses. Kemudian klaimnya juga sesuai. Jadi kalau jurnalnya masuk jurnal nasional saja, jangan diklaim sebagai jurnal nasional terakreditasi, gitu ya. Atau jurnalnya sebenarnya cukup internasional yang bernilai 20, jangan diklaim sebagai internasional bereputasi. Seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan jurnal internasional bereputasi itu yang ada di Clarified Analytic Web of Science, di Scopus ataupun SJR. Nah, Scopus SJR ini datanya sama, jadi nilai SJR itu kita bisa lihat baik di Scopus maupun di laman dari SJR. Nah, di sini kita bisa melihat nanti berapa nilai SJR-nya, di sini berapa nilai jurnal impact factor-nya. Nah, untuk jurnal-jurnal yang terindeks di Copernicus, DOAJ, itu masuk kategori jurnal internasional yang bernilai 20. Seperti itu. Nah, untuk jurnal-jurnal nasional terakreditasi atau peringkat 1-6, Bapak Ibu bisa mengecek di laman Sinta. Nah, ini silakan berkunjung ke simagojr.com. Nanti tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa kalau mau mencari jurnal bisa klik ISSN-nya atau jurnalnya. Ya, nanti setelah dimasukkan, oke, ini kalau misalnya kita tadi memilih jurnal ranking. Ya, jadi kita pilih jurnal ranking, akan muncul jurnal ini. Kalau ini berarti yang ada di Indonesia. Jurnal internasional bereputasi yang ada di Indonesia. Nah, di sini kita bisa lihat yang nilai 0, ini adalah nilai SJR-nya. Q2, Q3 itu adalah kuartilnya. Nah, untuk penilaian angka kredit itu tidak melihat posisi kuartilnya, tetapi yang dilihat adalah nilai SJR-nya. Gitu ya, apakah lebih dari 0,1 atau tidak. Seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita spesifik ke salah satu jurnal. Yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu adalah pastikan jurnal itu subjeknya itu sesuai dengan subjek dari tulisan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah kamar. Misalkan Bapak Ibu tulisannya tentang misalkan kedokteran atau hukum lah, tapi terbit
terbitnya di jurnal, misalkan jurnal sistem informasi. Nah, jangan sampai salah kamar. Pastikan subjeknya sesuai dengan subjek dari artikel Bapak Ibu, kemudian lihat coverage-nya, statusnya masih ongoing, cancel atau discontinue. Kalau coverage-nya cancel atau discontinue, ya berarti abaikan saja jurnal tersebut. Ya, itu ketika Bapak Ibu mau mensubmit jurnal. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalkan saya sudah terlanjur submit di jurnal yang terindeks Scopus, tapi coverage-nya discontinue atau cancel. Nah, kalau sudah kejadian seperti itu, Bapak Ibu silahkan lengkapi dengan bukti korespondensi. Ya, jadi selama proses korespondensi ketika sejak submit manuskrip hingga terbit, itu jangan dihapus di emailnya. Ya, jadi itu nanti jadi bukti tambahan yang perlu Bapak Ibu lampirkan. Ya. Oke, jadi ini coverage-nya, ini nilai SCR-nya, ini nilai kuartil. Nah, di dalam sistem juga kita meminta laman indeks jurnal, ya berarti nanti URL inilah yang akan di-copy, yang di-input ke dalam sistem PAK. Seperti itu. Oke. Ini Scopus. Nanti tampilannya seperti ini. Kalau ingin mencari, tinggal pilih subjek areanya mau apa, title, ISSN atau apa. Paling gampang kita mencari suatu jurnal, kita mengetahui ISSN-nya. Jadi cukup masukkan ISSN. Nanti jika ada, nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, ini yang terkait dengan Web of Science. Nah, yang diakui sebagai jurnal internasional bereputasi adalah 3 komponen ini. 3 kelompok ya, 3 kelompok, art, humanities, science atau social science. Nah, kalau jurnalnya terindeksnya atau masuk di dalam emerging source citation index, nah itu tidak dianggap sebagai jurnal internasional bereputasi. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini kalau indeks Copernicus nanti tampilannya seperti ini. Ini nilainya maksimal 20. Ya. DOAJ juga sama 20. Tapi kalau jurnal Indonesia berbahasa Inggris, DOAJ nilainya 20, kalau yang bahasa Indonesia nilainya 15. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini, jadi silakan di search. Nah, ini terkait dengan jurnal yang peringkat 1 sampai 6. Ini peringkat 1, ini peringkat 6. Ya, silakan nanti dipelajari. Nah, karena di dikti hanya penilaian terkait dengan penelitian, maka yang perlu dipastikan adalah tiap usulan karya ilmiah, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki URL web jurnalnya, kemudian URL dokumen karya ilmiahnya, kemudian URL peer review. Ya, tadi peer review sudah saya sampaikan, kualifikasi pendidikan jabatan fungsional minimal sama dengan pengusul. Nah, syarat khususnya sesuai dengan jabatan yang diusulkan. Oke, jadi URL web jurnal, dokumen karya ilmiah, dan peer review. Seterusnya juga untuk jurnal internasional atau proceeding internasional harus dilengkapi dengan uji kemiripan, ya, berarti juga harus disiapkan URL-nya. Kemudian URL indeks jurnal seperti tadi, yang tadi laman. Nanti URL-nya mengarah ke sini, misalkan. Nah, nanti mengarahnya ke sini kalau untuk jurnal internasional bereputasi. Itu jika terindeks di Scopus atau di Simago JR. Oke, nah kemudian URL bukti korespondensi untuk jurnal-jurnal yang dalam tanda kutip bermasalah, seperti coverage-nya cancel atau discontinue, kemudian termasuk dalam daftar jurnal yang diragukan oleh Kemdikbud. Nah, seperti itu Bapak Ibu, di tiap karya ilmiah harus lengkap URL web jurnal, URL dokumen, URL peer review, kemudian uji kemiripan untuk jurnal internasional atau proceeding internasional, kemudian indeks jurnal, ya, entah itu internasional bereputasi, internasional atau yang terakreditasi dikti atau peringkat yang dikeluarkan oleh Ristek BRIN.
kemudian URL bukti korespondensi untuk jurnal-jurnal yang bermasalah. Oke, nah ini contohnya saja. Jadi kalau misalkan ini artikelnya, berarti ini nanti URL web jurnalnya, gitu ya. Ini kalau misalkan dilihat volume jurnalnya, kalau ini terkait dengan artikelnya. Nah, URL-URL inilah yang akan diinput ke dalam sistem. Jadi ini yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sebagai pengusul. Seperti itu. URL peer review, repository, institusi. Dan juga bentuknya dalam URL. Oke, mungkin itu dulu dari saya terkait dengan teknis pengusulan. Pengusulan baik lektor kepala maupun guru besar. Terima kasih Pak Adrianto dan Pak Iwan telah memberikan beberapa informasi sangat penting bagi kami di Universitas Muhammadiyah Palu. Mohon izin Pak, kalau bisa kita ada tanya jawab Pak. Baik Ya. Pak. Ya, makasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami persilakan mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan mulai dulu dari Wakil Rektor 1, setelah itu Ibu Surni. Silakan Pak Wakil Rektor 1, Dr. Rafiuddin. Ya, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami warahmatullahi hormati Pak Kasubdit Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pak Iwan, Pak Anto, ya Koordinator, Pak Koordinator. Ada beberapa hal setelah pemaparan tadi, sosialisasi sebenarnya ya ini terkait langsung dengan kendala kami, saya sendiri yang tadi dijelaskan mengenai kesesuaian bidang ilmu. Nah, sebenarnya saya ini, ya saya ingin sedikit sampaikan bahwa S1, S2 saya pertanian, kemudian S2, S3 saya bidang ilmu hukum. Nah, kedua-duanya linier, namun saat ini home base saya itu berada di Fakultas Pertanian, tetapi saya hanya sebatas magister. Nah, sedangkan di S2, S3 saya adalah ilmu hukum. Nah, sekarang saya mengajukan usulan ke lektor kepala, tetapi statusnya itu home base saya masih di pertanian. Nah, pertanyaan saya Pak, ketika saya tidak menggunakan S3 saya, ijazah di dokter hukum, apakah itu akan dinilai sebagai masuk juga penilaian S3 saya? Ataukah yang kedua, sebelum saya mengajukan, apakah saya beralih atau pindah home base dulu ke bidang ilmu hukum? Nah, ini pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, ya terkait dengan syarat khusus. Syarat khusus tadi sudah disampaikan, jika tidak terpenuhi syarat khusus, maka dialihkan ke kenaikan jabatan akademik secara reguler. Ya. Nah, secara reguler di sini yang ingin kami tanyakan, apakah reguler mungkin 2 tahun Pak ya, kenaikan secara reguler 2 tahun. Nah, tetapi apakah perhitungan masa kerja itu juga? Ya kalau saya terus terang Pak sudah 22 tahun dari SK 97. Apakah ada pertimbangan khusus juga, misalnya yang memiliki masa kerja selaku dosen lebih dari 20 tahun. Kalau saya lihat tadi di syarat khusus guru besar itu ada masa kerja 10 sampai 20, ada di atas 20 tahun. Kemudian yang ketiga, syarat khusus ini sebagai saya lihat tadi untuk ke LK maupun ke guru besar itu sebagai penulis pertama dan bukan korespondensi. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah korespondensi itu sekalipun korespondensi tidak menjadi syarat khusus dalam LK maupun GB, tapi apakah korespondensi memiliki nilai atau poin dalam perhitungan? Kemudian yang keempat, bagaimana ijazah
Nah, seperti saya tadi Pak, yang saya ingin kembali bagaimana ijazah yang lebih dari satu, seperti apakah ijazah lainnya dapat dinilai, seperti tadi yang saya sudah sampaikan Pak. Kemudian yang kelima, apakah proceeding itu dapat diajukan dalam guru besar, proceeding internasional misalnya. Kalau saya melihat tadi ada syarat khusus selain jurnal internasional juga ada proceeding internasional. Kemudian berapa nilai dari proceeding internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba langsung jawab ya Pak ya. Satu persatu saya coba jawab. Pertama terkait dengan, nah yang perlu dipahami dulu adalah terkait dengan ini jenjang kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud kenaikan reguler adalah dari asisten ahli ke lektor, lektor ke lektor kepala ke profesor. Jadi maksudnya secara reguler itu adalah naik satu tingkat jabatan akademiknya. Sedangkan loncat jabatan itu adalah naik 2 tingkat. Berarti kalau dari asisten ahli ke lektor kepala, lektor ke profesor. Begitu ya. Nah, kalau naik pangkat dalam jabatan yang sama, itu maksudnya misalkan Bapak Ibu saat ini lektor 200, usul ke lektor 300. Itu berarti naik pangkat dalam jabatan sama, atau dari LK 400 ke 5,5 atau ke 700. Ini juga bisa naiknya satu tingkat, atau bisa dari 400 langsung ke 700 juga bisa. Tapi yang penting angka kreditnya cukup. Atau nanti kalau sudah profesor dari 8,5 ke 1050. Nah itu pertama yang perlu dipahami terkait kenaikan reguler, kenaikan pangkat dalam jabatan yang sama, serta loncat jabatan. Nah masing-masing itu ada syarat khususnya. Nah tentunya syarat khusus itu yang wajib ada, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan angka kredit lainnya, maksudnya untuk sisanya itu bisa dari berbagai jenis penelitian, misalkan dari buku monograf, referensi, proceeding, dari haki, gitu ya, dari laporan penelitian, nah itu bisa. Nah saya coba tampilkan yang pertama terkait dengan simulasi perhitungan angka kreditnya. Jadi misalkan gini. Yang pertama dari komposisinya Bapak Ibu yang perlu dipahami. Jadi ada yang mudah-mudahan ini Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa di tiap jenjang jabatan itu ada proporsi yang berbeda, khususnya di bagian pengajaran dan penelitian. Semakin tinggi jabatan fungsionalnya, berarti porsi pengajarannya berkurang, tapi porsi penelitiannya bertambah. Untuk pengabdian dan penunjang itu maksimal 10%. Nah, saya langsung ke simulasinya saja. Misalkan begini Bapak, misalkan saat ini posisinya lektor 300 gitu ya, dengan kualifikasi pendidikan terakhir adalah S2, mau usul ke lektor kepala 400. Nah, berarti kebutuhan angka kreditnya adalah selisihnya dari lektor 300 ke lektor kepala 400, ya berarti 100. Karena kualifikasinya pendidikannya tidak berubah, ya masih S2, berarti 100 ini tidak ada pengurangnya. Jadi langsung 100 itu kita distribusikan sesuai dengan bobot lektor kepala. Nah, bobot lektor kepala itu ini 40, 40, 10, 10. Nah, seperti ini. Jadi 40 kali 100, 40, 40 kali 100, 40. Nah, ini adalah kebutuhan minimal. Jadi ketika mengusulkan harusnya lebih. Begitu juga dengan penelitian. Ini contohnya. Kemudian ini contoh jika sudah sekolah. Misalkan saat lektor 200 masih magister, kemudian mau usul ke lektor kepala 400 sudah doktor. Nah, berarti kan kebutuhan angka kreditnya sebesar 200. Karena dia sudah lulus doktor, ya berarti nanti 200 ini dikurangin dengan nilai ijazahnya, 150.
Ya, jadi 200 dikurangi 50 jadi 150. Nah, baru 150 ini didistribusikan ke dalam pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjang. Ini contohnya. Kalau untuk naik jabatan setelah sekolah. Nah, ini kalau misalkan Bapak Ibu sudah posisinya di lektor kepala 400, mau usul ke lektor kepala 700, seperti ini kondisinya, selisihnya 300, nah 300 ini yang didistribusikan. Oke. Kemudian ini kalau, nah ini sekarang saya mau berbicara terkait dengan penelitian 40, isinya apa saja. Nah ini contoh saja simulasinya Pak. Berarti syarat khususnya harus terpenuhi. Ya, syarat khususnya nanti menyesuaikan saja dengan kriteria yang ada di PO 2019. Apakah di masa kerja minimum atau sudah lebih dari minimum, gitu. Karena syarat khususnya dibedakan. Nah, jadi pertanyaan Bapak, jika ada jurnal-jurnal yang sebagai misalkan anggota atau penulis korespondensi, nah itu bisa diajukan untuk dinilai, termasuk juga jurnal-jurnal yang sudah terlanjur publish di jurnal predator atau coverage-nya discontinue atau cancel, itu tetap bisa dinilai, tetapi tidak bisa jadi syarat khusus, gitu. Nah, jadi ini contoh simulasinya saja. Syarat khusus harus terpenuhi dulu, harus ada. Kemudian Bapak Ibu punya tulisan di jurnal nasional, proceeding nasional. Oh iya, ada batasan maksimal 25% ya Bapak Ibu untuk kenaikan jabatannya. Kalau naik pangkat itu tidak ada batasan. Nah, jurnal internasional, nasional akreditasi, proceeding. Nah, ini contohnya. Jadi dapat diusulkan 65, ini yang diusulkan ke Dikti untuk diproses nilai. Begitu Pak, terkait dengan jurnal. Oke. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, syarat khusus memang untuk, nah syarat khusus saya coba tampilkan dulu. Nah, ini. Jadi yang perlu dipahami adalah syarat khusus untuk pengangkatan pertama ke asisten ahli dan lektor adalah jurnal nasional, ya bisa terakreditasi peringkat 3, 4, 5, 6 atau selain itu, yang penting punya ISSN. Nah, karena sekarang kita berbicara di lektor kepala dan profesor, berarti syarat khususnya ya. Ini kalau masa kerjanya lebih dari minimum ya Pak. Jadi kalau untuk magister itu jurnal internasional, kalau doktor itu jurnal nasional terakreditasi. Nah, syarat khusus ini yang wajib ada untuk kenaikan jabatan reguler. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu hanya naik pangkat, cukup syarat khususnya ini. Jadi kalau lektor kepala itu syarat khususnya cukup di jurnal nasional. Jadi misalkan Bapak Ibu dari lektor kepala 400 mau ke lektor kepala 5,5 atau ke lektor kepala 700. Nah, itu syarat khususnya cukup jurnal nasional terakreditasi. Peringkat 3, 4, 5, 6 atau yang penting punya ISSN saja. Tapi kalau untuk profesor dari 8,5 ke 1050 itu syarat khususnya adalah jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2. Seperti itu. Nah, itu yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu bahwa untuk tiap jenjang, untuk kenaikan jabatan secara reguler, secara loncat jabatan, atau naik pangkat dalam lingkup jabatan yang sama, itu syarat khususnya berbeda. Ya, itu yang perlu dipahami. Syarat khusus wajib ada untuk pemenuhan nilai penelitian. Sisanya itu bisa dari macam-macam, bisa dari proceeding, bisa dari poster misalkan, dari haki, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan Bapak terkait dengan ijazah, terkait dengan home base. Nah, mohon maaf Pak, bisa diulang lagi. Jadi S2 Bapak apa tadi? Ada 2 kebetulan. Ya, S2 pertanian dan S2 hukum. S2 pertanian dan S2 hukum. Tapi hukum. Iya, tapi S3 saya hukum, Pak. Nah, S3-nya hukum. Nah, ketika PAK terakhir Bapak lektor ya, Pak? Iya, lektor, Pak.
lektor berapa Pak? Lektor 300 apa 200? Lektor 300. 200 300. lebih, belum sampai 300. Oh, berarti 200. hitungannya lektor 200, Pak. Berarti hitungannya lektor 200. Nah, di PAK lektornya Bapak S2 apa masih S1, Pak? S2, Pak. Oh, sudah S2. Iya, S2. Oke. Iya. Sudah S2. Iya, berarti yang untuk pengusulan ke lektor kepala adalah menggunakan ijazah S3-nya, Pak. Ya, jadi menggunakan ijazah S3 hukum. Ya, ya berarti itu tadi Pak, kesesuaian dengan bidang ilmu dan penugasan, bidang ilmu dan karya ilmiah Bapak. Nah, berarti karena Bapak S3-nya hukum, ya berarti karya-karya Bapak terkait dengan hukum. Iya, iya. Kebetulan bisa Pak, saya punya karya itu saya masukkan kedua bidang ilmu. Jadi misalnya bicara tentang pertanian atau hukum, kebijakan pertanian dalam bidang atau kehutanan dalam bidang agroforestry. Jadi saya selalu mengcombine kedua bidang ilmu sehingga bisa dia terintegrasi keduanya. Oh gitu. Iya, begitu Ya, juga ya, dengan jurnal saya. Nah, secara home base, ya sebaiknya kalau misalkan di Muhammadiyah Palu ada fakultas hukum, ya sebaiknya dipindahkan saja ke hukum, walaupun Baik Pak. ngajar di pertanian, gitu. Iya. Pak. Tapi sebenarnya sih, apa namanya, iya, karena kan guru besarnya nanti terkait dengan hukum. Iya, baik Pak. Kami ada fakultas hukum. Berarti cukup kami internal Pak ya, kalau proses pindahnya Pak Rektor Iya, saja yang. Oh iya. kalau pindahnya ya secara internal saja dan nanti Bapak urus melalui di PD Diktinya juga diperbaiki. Jadi home base internal, ajukan perubahan home base internal, Pak. Iya. Baik, Ajukan Pak. perubahan home base internal. Nah, kemudian tadi Bapak punya S2 hukum. Nah, S2 hukumnya ini udah dinilai belum saat lektor kemarin? Itu belum dinilai Pak, baru S2 pertanian yang dinilai. Jadi ya S2 Jadi hukum kalau dan misalkan S3 ada belum. S2 hukum ini tidak masuk dalam kategori ijazah, tapi masuknya dalam kategori pengajaran dalam arti pengembangan diri. Pengembangan Oh iya, diri. Nanti angka pengembangan kreditnya diri. saya agak lupa 15 apa 10 gitu. Ya, 15 atau 10. 10. Oh iya. Tapi itu tidak jadi pengurang dari nilai ijazah, Pak. Jadi yang jadi pengurang nilai ijazah adalah S3 Bapak. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau proceeding hanya sebagai tambahan karya penelitian saja ya Pak ya, tidak bisa jadi tambahan. 100%. Iya. Baik, Jadi Pak, misalkan Bapak gini, Bapak mau usul ke lektor kepala berapa? Iya, 400. Iya, rencana ini sementara untuk mengajukan Pak ke LK. LK berapa Pak? Bapak punya angka kredit poin Iya. LK berapa? Iya, rencananya di 400 kalau ya berarti kalau ke LK 400 dengan posisi Bapak lektor 200 S2 ya berarti kan Bapak butuhnya tadi 200 ya. Iya. 200 Betul, Pak. dikurangi nilai ijazah 50 150. 150. Berarti penelitiannya itu minimal 60. Oh ya. iya. Penelitian minimal 60 ya. Ya, 60. Nah, 60 itu bisa diperoleh dari mana saja. Gitu ya. Iya, yang pasti syarat khususnya Bapak wajib ada karena masa kerja Bapak sudah lebih dari minimum. Ya berarti Bapak cukup karena sudah doktor, ya berarti Bapak syarat khususnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Iya. Sudah Pak, sudah ada juga internasional. Iya. Ya, internasionalnya berarti yang nilainya 30 Pak. Oh. Berarti yang SJR-nya kurang dari 0,1. Iya, baik Pak. Ya, itu. Ya, nah terkait dengan masa kerja penilaian, jadi sebenarnya Bapak terakhir TMT-nya lektornya berapa Pak? TMT terakhir? Tahun 2009 Pak. 2009, katakanlah misalkan 1 Agustus 2009 ya Pak ya. Nanti coba dicek lagi TMT-nya lektor 200-nya berapa. Jadi masa kerja penilaian itu tidak putus Pak. Jadi seluruh aktivitas Bapak dari sejak TMT lektor 200 hingga mengusulkan itu yang digunakan untuk pengusulan ke lektor kepala.
Oh iya Pak, saya kira dari terbitnya SK sebagai dosen tadi. Oh dari TMT, Oh, baik Pak, sudah paham. Ya, kalau TMT itu yang terkait dengan masa kerja, Pak. masa kerja ya. Tapi kalau untuk masa penilaian, maksudnya kinerja penilaian yang akan diusulkan, itu adalah sejak dari TMT jabatan terakhir. Iya Pak. Iya. Gitu, Pak. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Sudah terjawab ya, Pak ya, semuanya ya, Pak ya? Sudah Pak, sudah. Terima kasih banyak Pak. Baik, Pak. Berikutnya jika Ya, ada mohon izin, pertanyaan. Pak. Ya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati Bapak Kasubdit Pengembangan SDM, Bapak Ardianto dan Bapak Iwan yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kami bisa bertatap muka walaupun secara daring dengan Bapak. Dan ini untuk kami sudah lama kami nantikan karena berbagai hal yang ingin kami ajukan ke Bapak. Saya perkenalkan dulu bahwa saya dosen Unismo, dosen DPK di bawah naungan Kemenak, yaitu UIN Alauddin Makassar. Saya punya pangkat terakhir itu adalah lektor kepala pada tahun 2007. Jadi sudah 2010 maaf. Sudah 10 tahun, Pak. Kami mengalami masalah, Pak. Jadi khusus dosen DPK Induk UIN Alauddin yang berada di PTS, itu masalah kami ketika pengusulan kepangkatan jabatan fungsional secara online, maka kami tidak bisa akses, Pak. Jadi sejak 2017 kami, teman-teman kami, khusus yang dosen DPK itu tidak bisa mengusul kepangkatan. Kami sudah mengajukan persoalan kami ke Kemenak untuk bisa difasilitasi ke Kemendikbud, tapi sampai hari ini itu belum ada solusinya, Pak. Jadi kami tidak bisa mengusul kepangkatan, Pak. Sampai hari ini itu belum ada solusi yang diberikan kepada kami. Nah, oleh karena itu barangkali melalui kesempatan ini kami bermohon supaya kami bisa dibukakan link khusus barangkali, Pak. Walaupun itu saya secara pribadi itu home base saya sudah di Unismo Palu. Tetapi ketika nanti saya mengusulkan tentunya pihak UIN Alauddin Makassar itu harus memberikan rekomendasi. Nah, ketika itu kami melakukan seperti itu, maka itu tidak bisa akses. Jadi semua dosen-dosen DPK itu untuk sementara belum ada linknya untuk pengusulan kepangkatan. Jadi mohon kebijakan Bapak untuk memberikan link kepada kami. Itu yang pertama masalah kebijakan. Yang kedua adalah tentang angka kredit tadi. Jadi saya kemarin itu lektor kepala saya dari 400 itu, tapi saya mengumpulkan 500. Nah, ada sisanya 100. Apakah itu bisa diambil nanti ketika pengusulan kembali? Yang ketiga itu adalah buku teks yang ber-ISBN itu apakah bisa dinilai? Kemudian dia masuk di mana? Ya, di bagian mana dia bisa dimasukkan? Ya, barangkali itu yang ingin saya tanyakan dan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti, nah ini agak rumit memang dosen FAI ya Bu ya. Berarti Ibu PNS-nya PNS Kemenak ya Bu ya? Halo, Ibu. Ibu PNS Kemenak ya, Bu?
Iya, iya Pak. Saya terangkat di UIN Alauddin Makassar, di PK Unismu Palu Pak. Tapi PNS Pak. kalau home base di ininya tercantumnya apa Bu di PDDiktinya Bu? Di Unismu Pak. Jadi home base Unismu saya ya, di Bu, ya. Unismu. Home base-nya Unismu ya. Iya berarti nah ini memang agak rumit untuk dosen yang FAI karena nanti usulnya harus dari Kemenak Iya. gitu. Dari Kemenak baru dari Kemenak ke Dikti seperti itu. Nah ini mungkin kita akomodir, maksudnya kita tampung dulu Bu. Mudah-mudahan nanti bisa dicari jalan keluarnya karena ini juga terkait dengan misalkan dengan sertifikasi dosen-dosen FAI juga terkait dengan kenaikan jabatan akademiknya seperti apa. Karena yang selama ini berlangsung kan berarti harusnya Ibu ke Kopertais dulu ya Bu ya. Ke Kopertais, dari Kopertais ke Pendis, baru dari Pendis ke Dikti. Nah, gitu. Jadi ya ini kita tampung dulu ya Bu ya. Kita tampung dulu, mudah-mudahan bisa kita bicarakan dengan Kemenak terkait dengan dosen-dosen ini, bagaimana mekanisme karirnya. Begitu ya Bu ya. Jadi saya belum bisa banyak menjawab, tapi ini jadi catatan buat kami, nanti saya sampaikan ke Pak Direktur untuk bisa dikomunikasikan dengan Kemenak. Begitu ya Bu ya. Nah kemudian terkait dengan LK. Terkait dengan LK berarti Ibu hitungannya LK 400. Seperti itu. LK 400. Nah untuk nah ini nanti perlu kami konfirmasi lagi. Jadi kalau di suplemen PO 2019 kelebihan angka kredit itu yang sebelumnya itu bisa dipakai Ibu. Bisa dipakai tapi maksimal hanya 40% dari kebutuhan minimal penelitian untuk usulan berikutnya. Misalkan Ibu mau kemana nih? Langkah berikutnya Ibu mau kemana? Ke LK 5,5, 700 atau ke guru besar? Halo Ibu. Ke 700 Pak. Ke 700 ya. Iya. Berarti kan kalau LK 700 itu butuhnya 300 ya Bu ya. Berarti penelitiannya minimal 120. Berarti 40% dari 120 Bu, 48 maksimal. Kelebihan sebelumnya itu yang bisa dipakai itu adalah 48. Seperti itu. Oke, seperti itu. Nah, buku teks ber-ISBN. Nah, untuk buku itu tinggal dilihat dia masuk kategori apa, book chapter atau monograf. Nah, tentunya buku ini harus Monograf Pak. ya kalau monograf. Nah, monograf maupun book chapter itu harus hasil dari penelitian ya Bapak Ibu. Jadi ada sistematika seperti penelitian, ada rumusan masalah, kemudian hingga kesimpulan. Nah, jadi bedakan dengan buku ajar. Nah, kalau buku ajar itu masuknya ke bagian pengajaran. Tetapi kalau masuk dalam kategori monograf atau book chapter itu bisa masuk di penelitian. Nah, asalkan ISBN-nya tercatat di Perpustakaan Nasional, maka itu bisa digunakan Bapak Ibu untuk tambahan karya penelitian, tambahan angka kredit di bidang penelitian. Seperti itu. Oh, iya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, masih ada. Silakan Pak Dr. Samsuhali.
Ya, dipersilakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Suaranya tidak Maaf, ada, ya Pak. sudah ada suara Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, yang pertama yang ingin saya tanyakan, pengajuan pengusulan pangkat yang transisi. Maksudnya dia masih kena peraturan lama atau kena peraturan baru? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang berkaitan dengan bukti kinerja. Ini kadang-kadang di operasional kita tafsirnya macam-macam. Bukti kinerja itu seperti apa misalnya diwujudnya dalam praktek bukti kinerja itu. Kan biasa di dalam pelaporan-pelaporan itu ada yang mengatakan harus dengan kalau misalnya di karya ilmiah harus dengan karya ilmiah, harus dengan kalau dia seminar harus dengan absen. Ini sebenarnya bukti kinerja yang kita pahami yang standar itu seperti apa? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya saya agak risau dengan kategori kementerian mengatakan dianggap. Ini kalau menurut saya dianggap ini bagaimana ukurannya? Kan tadi dia katakan dianggap sebagai jurnal abal-abal. Katakanlah begitu. Ini kata-kata dianggap menurut kami ini sepertinya multitafsir. Tafsirnya siapa sebenarnya yang harus dipakai? Dianggap itu siapa yang menganggap? Penilai atau siapa? Karena di dalam tadi ada uraian tadi dikatakan dianggap. Jadi perhitungannya dianggap abal-abal, dianggap apa. Ini kira-kira tafsir yang mana yang harus kita pakai sebenarnya? Kata-kata dianggap. Ya. Itu kemudian yang terakhir, tadi ada kaitannya dengan dosen yang ya, ada di Kementerian Agama yang DPK di Unismu. Sebenarnya hubungan antara Kementerian Agama dan Kemendikbud ini bagaimana? Ini misalnya kita ambil contoh. Dr. Surni Kadir kalau dia mau guru besar, ini sidang guru besarnya kalau di IAIN itu 2 kali. Sidang di Kementerian Agama, sidang juga di Kementerian Pendidikan. Ini sebenarnya bagaimana ini menurut kita ini Pak? Terima kasih. Baik, Pak. Ya, terkait dengan masa transisi, jadi sesuai dengan surat edaran, Pak. Jadi mulai hari ini itu berlaku berlaku pedoman operasional 2019. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu yang sudah mengusulkan ke Dikti, kemudian dinilai oleh Dikti, ditolak. Nah, batasnya kemarin 30 Juni. Jadi kalau misalkan baru diperbaiki misalkan bulan Juli ini ya berarti itu terkena aturan baru. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian terkait dengan bukti kinerja apa saja yang perlu dilampirkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di pedoman operasional. Nah, seperti ini saya coba tampilkan. Muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti misalkan kalau buku referensi berarti pindai halaman sampul dan bukti kinerja. Berarti bukti kinerja itu maksudnya berarti artikel Bapak Ibu. Penelitian yang dipublikasikan ya berarti ada pindai halaman sampul, daftar isi, dewan redaksi, dan bukti kinerja. Bukti kinerjanya ini tulisan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini semua bisa dilihat di laman jurnal ya. Jadi tinggal URL-nya saja yang diinput itu harus benar. Jadi nanti tim bisa melihat dewan redaksinya siapa, kemudian tulisan Bapak Ibu seperti apa. Tetapi kalau di-uploadnya di repositori Muhammadiyah Palu, ya berarti dijadikan satu file antara halaman sampul, daftar isi, sama tulisan artikel Bapak Ibu. Nah, untuk proceeding,
Nah, untuk proceeding itu adalah pindai halaman sampul, panitia pelaksana, panitia pengarah, daftar isi, dan bukti kinerja, maksudnya artikel Bapak Ibu. Seperti itu. Ya. Nah, ini selebihnya bisa dilihat di pedoman operasional. Nah, ini memang agak membingungkan karena untuk dosen-dosen di bawah Kemenak memang prosesnya harus melalui Kemenak dulu, Pak, baru ke Dikti. Kalau dosen PTS ya berarti dari PTS ke LL Dikti baru ke Dikti, seperti itu. Nah, terlebih lagi di Kemenak ada PP terkait dengan jenjang karir dosen yang bidang ilmu keagamaan itu mau dinilai oleh mereka sendiri. Nah, tapi peraturan teknisnya belum keluar, jadi mereka belum bisa melaksanakan penilaian secara langsung. Jadi masih dilimpahkan ke Dikti. Seperti itu, Pak. Jadi memang masih ada kerancuan antara Kemenak dengan Dikti, karena Kemenak mau mengadakan penilaian sendiri, walaupun instansi pembinanya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu, Pak. Jadi memang untuk saat ini mekanismenya untuk dosen-dosen FAI ya sesuai regulasi yang berlaku, bahwa itu melalui Kopertais ke Kemenak, Kemenak baru ke Dikti. Nah, seperti itu, Pak. Baik, Pak Adrianto, terima kasih telah memberikan beberapa tambahan ilmu kepada kita semua, karena sudah jelas semua, tidak ada lagi yang ingin bertanya, sehingga mungkin kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan teman-teman ini dalam waktu dekat ini, mulai hari ini sudah bisa menggunakan dengan permen yang baru, Pak, itu aturan yang baru untuk yang 2019, karena sudah lewat tanggal 30 Juni, maka otomatis aturan yang digunakan adalah menggunakan 2019 mulai dari pengusulan 1 Juli 2020 ini, Pak. Dengan tambahan ilmu dari Bapak berdua, Pak Iwan selaku koordinator percepatan koordinator kelompok jabatan fungsional karir pendidikan, dan Bapak selaku subkoordinator telah memberikan informasi kepada kami yang cukup berharga, dan terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan kepada kami, karena saya tahu Bapak berdua tentu dengan kesibukan yang luar biasa, tapi masih bisa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami. Sekali lagi terima kasih, Pak. Semoga kami dari Universitas Muhammadiyah Palu ada yang sudah naik ke lektor kepala maupun ke guru besar dengan ilmu yang diperoleh tadi. Ya, saya kira demikian, Pak. Terima kasih. Saya ucapkan lagi pada teman-teman. Saya juga terima kasih telah hadir bersama untuk mendengarkan dari Pak Iwan dan Pak Adrianto. Sekian dan terima kasih Pak Iwan. Terima kasih banyak Pak Iwan. Ya, Pak Rektor, sama-sama. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak ini Pak atas kesediaannya untuk memberikan ilmu kepada kami. Mudah-mudahan tadi yang disampaikan itu dalam waktu dekat ini teman-teman yang sekian banyaknya ini sudah mau mengusulkan ke lektor kepala, karena baru 6 orang atau 7 orang yang sudah lektor kepala. Dan mohon bimbingan dan petunjuknya selanjutnya Pak berdua, Pak Iwan dengan Pak Adrianto. Siap, Pak Rektor. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Sekian dan terima kasih. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor, Bapak Ibu, dosen Unismu. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Kami pamit Pak Rektor, Bapak Ibu dosen. Ya, terima kasih Pak Iwan, Pak Anto.
Pak Adrianto. Ya, mohon izin live ya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam.